Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu rasulullah. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Rabbi dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan Allah berikan kepada kita semua. Kita sama-sama bisa bertemu dan berkumpul di masjid yang dimuliakan ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban dari rangkaian kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istri Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa setelah kita beriman, maka kita dituntut menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mati kecuali dalam keadaan takwa. Bertakwa itu berarti merupakan derajat bagi seorang yang mukmin. Tidak semua orang yang beriman mendapatkan predikat takwa, tapi orang bertakwa pasti beriman. Maka tidak ada kata takwa menurut Al-Quran itu dinisbatkan kepada seorang kafirin. Maka sebetulnya kita tidak berhak mengatakan ada orang Nasrani dia bertakwa, tidak boleh. Ada orang Hindu, ada orang Buddha dia bertakwa, tidak boleh menurut ajaran Islam. Yang boleh menurut ajaran Republik Indonesia. Karena di Indonesia ini kata-kata iman dan takwa sudah diadopsi oleh seluruh agama. Tapi bagi kita seorang muslim harus punya pemahaman tersendiri bahwa makna takwa dalam Quran itu adalah orang-orang yang dia tunduk taat patuh seluruhnya secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan indikasinya adalah yang dia menerima Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hukum dalam menjalankan kehidupannya, baik di muka bumi ini atau nanti selamatnya. Maka untuk mencapai derajat takwa ini bagi seorang muslim perlu dengan pengorbanan yang penuh, baik pengorbanan jasadiyah ataupun ruhiyah, jasmani ataupun rohani. Karena tidak bisa disebut orang bertakwa kalau mulutnya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi perilakunya dia masih menyembah selain Allah. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan-arahan tabligat atau pelatihan-pelatihan supaya kita menggapai takwa tadi. Salah satunya adalah saum, sholat, zakat, infak, sedekah, tilawah Quran, ta'dhibul walidain. Itu semuanya adalah untuk latihan kepada kita menjadi takwa. Sebagaimana saum sekarang ini adalah menjadi takwa. Yang takwa itu adalah yang mendedikasikan seluruh hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebutkan oleh para salafus saleh, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita ini semuanya ibadah. Jadi orang yang bertakwa itulah semua hidupnya untuk beribadah. Jika dia menjadi seorang ayah, maka dia jadikan wasilah ayahnya itu sebagai ibadah. Maka dia bertanggung jawab menghidupi anak dan istrinya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mencari harta yang halal untuk membiayai kehidupan
anak dan istrinya. Ketika dia menjadi seorang pedagang, maka dia akan berdagang dengan jujur. Tidak berani dia berdusta, berbohong, karena dia bagian dari ibadah dagangnya itu. Dia mengajar, maka dia akan mengajarkan kepada anak didiknya dalam memahamkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata pelajaran apapun yang dia ajarkan, maka itu akan mengajak kepada muridnya supaya menjadi manusia yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu takwa. Dan ibadah saum pada prinsipnya adalah bukan hanya sebatas nabung amal untuk di akhirat kelak. Jadi kalau kita menabung pahala untuk kita nanti di yaumil qiyamah dengan saum itu iya. Tapi bukan hanya itu. Dengan saum ini selain kita juga mengumpulkan pahala untuk di akhirat, tapi juga bagaimana menjadikan dengan saum ini kita menjadi perubahan-perubahan yang positif dalam kehidupan di muka bumi ini. Itulah makna yang Rasulullah pernah sebutkan, shaimi farhatan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi seorang yang saum itu ada dua kebahagiaan, dua kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kemenangan ketika dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada prinsipnya dengan saum ini harus menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nanti Allah berikan dipertemukan dengan Allah, Allah akan menempatkan kita di pasar surga Jannatul Naim. Tapi ketika di muka bumi ini harus menjadi wasilah dengan saum ini menjadi lebih baik hidup kita ini, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bahkan lebih besarnya lagi, dengan saum ini kita harus bisa menjadikan Islam dan kaum muslimin ini berkuasa di muka bumi ini. Karena salah satu kemenangan itulah merupakan syarat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau penguasa itu seorang muslim yang bertakwa, maka seluruh masyarakat itu terayomi. Tapi kalau yang berkuasa itu bukan seorang mukmin yang bertakwa, walaupun dia mengatakan dirinya beriman, tapi tidak bertakwa, maka dia akan menzalimi rakyatnya. Lihat para sahabat dulu ketika menjadi penguasa. Bahkan puncaknya lihat Rasulullah SAW ketika menjadi penguasa. Tidak ada satupun warga negaranya yang dizalimi. Kenapa? Karena Rasul Muhammad SAW seorang yang mukmin muttaqin. Maka bagaimana supaya kita menjadi mukmin muttaqin ini? Tidak ada cara yang lain kecuali dengan taat kepada Al-Quran sebagai arahan hidup kita. Itulah keistimewaannya bulan Ramadan. Karena Allah turunkan di bulan Ramadan ini Quran sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menggapai itu syarat mutlaknya adalah seluruh ayat Quran itu diimani dan diyakini serta ditaati. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh ayat yang ini diimani, ayat yang lainnya dikafiri. Ayat ini ditaati, ayat yang lainnya dilanggar. Tidak bisa satu ayat pun, jangankan satu ayat, satu pun tidak boleh kita menentangnya. Inilah jalan untuk mencapai ketakwaan. Saya kutip salah satu perkataan dari Dr. Imam bin Khalil, seorang pakar sejarah dari Irak. Beliau mengatakan bahwa di antara nama-nama Al-Quran, beliau berpendapat ada 3 nama Quran yang bisa menghadirkan kekuasaan secara peradaban. Yang pertama adalah Al-Hadid. Al-Hadid maknanya adalah kekuatan. Islam itu adalah kekuatan yang sangat besar. Kita lihat, Islam ini adalah senjata untuk memenangkan pertempuran dimanapun dan kapanpun. Lihat ketika Muhammad diangkat menjadi rasul, lingkungan Arab Saudi atau Jazirah Arab itu dalam keadaan jahiliyah.
tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan hidup. Yang kuat mesti dia akan menistakan yang lemah. Yang pintar mesti dia akan menghinakan yang bodoh. Yang kaya dia akan menggeser, menjadikan budak yang miskin. Penguasa mesti menjadikan rakyatnya sebagai budak-budak. Minuman keras sehari-hari, perjudian, perzinahan setiap hari. Maka Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan diberikan senjata yang pertama adalah dinul Islam. Dinul Islam ini menjadi senjata, kemudian dilengkapi dengan Al-Qur'anul Karim. Surat At-Taubah ayat 33, Surat As-Saff ayat 9. Ini menggambarkan kepada kita, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus engkau Muhammad bil huda, dengan petunjuk, yakni Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama yang benar yaitu Islam, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk mengalahkan sistem hidup semuanya yang ada di muka bumi ini. Dan dikalahkan semua sistem hidup itu oleh Muhammad dengan berbekal Al-Quran dan dinul Islam ini, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jadi tugas kita sama sebetulnya adalah mengalahkan sistem hidup yang dibikin oleh manusia, yang ditawarkan kepada semua manusia, untuk mengambilkan sistem, untuk mengembalikan sistem hidup kita hanya kepada Al-Islam dan Al-Quran Al-Karim. Lihat dalam surat As-Saff, ayatnya sama di ayat yang ke-9. Ditambah dalam surat As-Saff itu dengan cara bagaimana, maka Allah sebutkan kepada kita dengan cara berperang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, kemenangan baik di dunia dan akhirat, maka berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kaum dan hari kiamat. Berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Buat siapa ayat ini? Buat kita, buat kaum muslimin, buat saya, buat bapak-bapak. Mengenalkan Islam. Saum datang pada prinsipnya adalah untuk menguatkan keimanan kita, supaya kita memposisikan diri sebagai pemenang. Baik pemenang dalam individu kita pribadi masing-masing, seorang mukmin yang muttaqin, keluarga kita adalah keluarga yang soleh dan solehah, lingkungan kita lingkungan yang beriman dan bertakwa, dan juga negara ini adalah negara yang bertakwa. Itulah yang diinginkan dengan ibadah saum ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Hadirin jemaah umat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah nama Quran ini, yang pertama Al-Hadid sebagai kekuasaan, kekuatan, yang kedua ada Asyura. Asyura ini adalah musyawarah dan menggambarkan kepada hurriyah, kemerdekaan. Bahwa seorang muslim tidak boleh menjadi budak. Seorang muslim tidak boleh menjadi budak sesama makhluk. Seorang muslim tidak boleh menjadi budak sistem hidup apapun. Seorang muslim hanya harus mau menjadi Abdullah yang dididik, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Inilah al-hurriyah, musyawarah menuju kepada kebebasan. Seorang mukmin pada dasarnya seorang yang merdeka. Kalau kita masih musyrik, kita menjadi orang budak, menjadi budak sama makhluk. Kalau kita masih melakukan kemaksiatan karena takut kepada manusia, kita sedang menjadi budak bagi manusia itu. Kalau kita menyanyikan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa karena takut dengan sistem, karena takut dengan uang, takut harta kita hilang, takut kita nggak punya duit, hanya kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemungkaran, maka pada saat itu kita sedang menjadi hamba manusia dan hamba dunia. Saum datang adalah untuk menghilangkan itu semua. Jangan menjadi hamba manusia, jangan menjadi hamba dunia, jangan menjadi hamba harta. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala saja.
Yang ketiga adalah al-qalam. Al-qalam ini maknanya adalah al-ilmu, al-ma'rifah, muqawwiyatul al-hadari. Kekuatan ilmu ini, ilmu ma'rifah dalam artian ilmu Islam ini yang akan menghadirkan peradaban. Dengan tiga tadi, maka umat muslim akan menjadi penguasa, akan menguasai al-hadar, yaitu peradaban. Kalau hari ini peradaban tidak dikuasai oleh kaum muslimin, penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya kita adalah memilah-milah Quran, memilah-milah ayat. Kata orang zaman sekarang disebut kita hanya memahami Quran secara parsial. Sebagian ayat saja yang kita pakai, ayat yang lainnya kita dustakan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dalam surat Al-Hijr. Kenapa Allah berikan azab kepada orang yang mengaku beriman? Salah satu faktor utamanya adalah memenggal Quran. Dalam surat Al-Hijr ayat yang mulai ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni ana nadhirun mubin. Katakan Muhammad kepada semuanya, sesungguhnya aku ini adalah nadhirun mubin, pemberi peringatan yang jelas, membawa kebenaran melalui ayat-ayat Quran ini. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Ingatlah sebagaimana telah kami timpakan azab kepada orang-orang yang muqtasimin, yaitu yang memilah-milah Quran, yang dia hanya menerima sebagian ayat dan mengkafiri sebagian ayat. Alladzina ja'alul Qur'ana 'iddin, yaitu orang-orang yang mengaku beriman tapi dia menjadikan Quran itu terpecah-pecah, menjadikan Quran ini terbelah-belah. Itulah yang Rasulullah SAW pernah adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahzura. Dan berkata Rasul, ya Rabb, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya kaum telah menjadikan Quran ini sebagai pertanda dia saja, menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak lagi diperhatikan, menjadikan Quran ini sesuatu yang dijadikan permainan. Inilah kesalahan yang paling besar kaum muslimin. Setiap zaman kalau sudah menjadikan Quran sebagai permainan, bahkan ada yang menjual ayat hanya untuk kepentingan dunia, disitulah Allah memberikan azab. Allah berikan azab kepada manusia itu bisa dalam bentuk pribadi masing-masing, bisa dalam bentuk keluarga, bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam bentuk negara. Tinggal dilihat saja ini azabnya bentuk apa. Begitu juga Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin itu bisa kemenangan dalam bentuk individu, pribadi-pribadi mukmin muttaqin yang istiqomah, bisa dalam bentuk memberikan kemenangan dalam keluarga muslim yang dia menjaga ketaatan kepada Allah, walaupun secara misalnya materinya dia kurang miskin, tapi dia taat kepada Allah, Allah berikan kemenangan kepada keluarga tersebut. Begitu juga Allah bisa berikan kemenangan jamaah yang ada di masjid ini. Kalau jamaah ini semuanya terikat dalam keadaan iman dan takwa, memperjuangkan Islam untuk diri pribadi dan keluarganya dan disiplin masyarakat di sini, begitu juga Allah bisa berikan kemenangan kepada negeri ini seandainya negeri ini beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'amru bima kanu yasbun. Allah akan memberikan barokah dari langit dan dari bumi kepada penduduk suatu negeri apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat kata Allah, fa'amru bima kanu yasbun. Ingat azab yang sangat berat karena perbuatan mereka yang mendustakan ayat-ayat Tuhan. Hadirin jamaah umat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita orang mukmin muttaqin yang hanya menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, bukan hamba sama manusia, dan juga menjadi budak manusia dan budak dunia ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang masih ada yang kami telah tiada. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa anak kami, pasangan-pasangan kami yang ada di masjid ini ya Allah ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil,
pemimpin-pemimpin yang condong kepada kebenaran, bukan yang condong kepada kezaliman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah